Baik. Langsung.
Tapi itu saya jalan kembali. Bos kembangnya baru begitu. Jantung yang jauh dihajar, mungkin diubah sini. Covid tapi di jantung itu yang gawat jantung. Covid itu mau Terima kasih.
Nama Islam ya. Ya. Pekerjaannya saudara sudah tidak masih aktif. Nah, sudah tidak. Rumah tinggal pada Kramat Jaya tahun 7, Blok nomor 10, Center Barat Utara ya. Itu amat lama. Nah, Yang baru di Komplek Kodam Jaya. Nah, FPS. itu di Komplek Kodam Jaya. Dan di Komplek PS Kodam Jaya. Nah, alamatnya di Jalan Dewi Sartika, XBS, Rusun Kodam Jaya. Jalan Dewi Sartika, Komplek XBS, Rusun Kodam Jaya, Tower Komplek XBS, Tower D 402, Tower D 402, RT 01, RW 017, Kecamatan Cililitan, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, Kelurahan Cililitan. Siap. Siap, sehat. Siap, kenal. Tidak ada. Siap. Demi Allah, saya bersumpah menjadi saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Siap. Siap. Ya, atas izin yang mulia, kami akan menggunakan waktu ini kesempatan ini sedemikian rupa. Tapi terlebih dahulu sebelum kami bertanya, perlu kami jelaskan ada yang mulia bahwa saksi ini sebenarnya kami harus hadirkan di awal atau di pertengahan. Tapi karena beliau stay COVID baru sembuh seminggu lalu betul-betul baru bisa kami hadirkan di yang mulia ya. Jadi bukan kami mencuri, tapi memang tidak bisa dilakukan. Oke, selanjutnya saksi. Sebelum saksi kami bertanya, bisa dijelaskan dulu ini pakaiannya pakaian apa? Karena supaya tidak ada kesalahan dalam kami bertanya, mohon dijelaskan. Ya, mohon izin menjelaskan. Ini adalah pakaian Satgas Bencana Alam dan Sosial. Kami adalah relawan, gitu. Kebetulan saya ketuanya, jadi seragamnya seperti ini, Pak. Jadi keterangan yang akan diberikan hari ini tidak ada kaitannya dengan pakaian ataupun kelompok daripada saksi ya? Tidak ada. Oke. Jadi kami akan lanjutkan. Saksi kami hadirkan di persidangan ini memberikan kepada kami fakta persidangan. Langsung saja, apakah di hadapan saksi ini ada 4 pucuk senjata? Ya. Mana saksi yang sudah kenal atau pernah lihat? Kedua, siapa pemiliknya? Dimohonkan penjelasannya. Ya. Mohon izin menjelaskan. Nah, untuk senjata laras panjang ini, ya, senjata laras panjang itu Bisa diangkat, sekalian tunjuk kepada yang mulia. Ya. Nah, ini senjata laras panjang kaliber 22 yang punya itu Pak Iwan dari tahun 2017, karena dia menunjukkan di rumahnya sama saya. Dia bilang ini senjata untuk berburu, gitu. Tapi ternyata kan saya mantan militer, jadi saya tahu bahwa senjata ini mainan menurut saya. Karena untuk kaliber 22 ini bukan seperti ini. Dan saya pernah menjadi pengamanan
Parageng, Satgas di Perbagi pada saat itu. Jadi saya tahu ini mainan. Karena pada saat ditembakin juga jarak 5 meter itu pelurunya mengeseng, tidak kena. Terus yang kedua, saya kenal senjata yang kecil, yang model FL. Ya. Yang ini saya kenal. Pertama diperlihatkan itu di rumahnya Pak Iwan, bahwa senjata itu rusak. Itu jenisnya apa? Ya. Jenisnya apa jenisnya? Ini senjata FL, Pak. Maksudnya bentuknya seperti ini. Kalau yang seperti ini kol. Ini kol. Ya. Itu pakai motor. Ya, robek kol. Ya. Betul. Terus dengan peluru. Nah, saya waktu itu diajak oleh Pak Iwan untuk minta peluru di kantor polisi di Cibinong. Itu Pak ya? Ya. Nah, untuk yang senjata yang hitam ini saya tidak kenal. Yang mana yang tidak kenal? Yang ini, yang gede. Yang ini saya tidak kenal. Termasuk yang ini saya juga tidak kenal. Demikian rumah senjata saya. Saksi kan sudah disumpah, Ya. Dia harus mempercayai itu. Kedua, saksi kenal Vivi, Ya. atau tidak? Kenal. Vivi itu di sini persidangan ini sebagai saksi mahkota, Ya. tapi di pengadilan ini sudah menjadi terpidana. Ya. Apakah Vivi itu yang dimaksudkan? Vivi saya kenal di Hotel Cawang. Ismail Zulfi ya, Iya, Vivi. yang punya dulu katanya punya apa namanya itu Cawang Kencana ya. Cawang Kencana, betul. Itu ya maksudnya ya, Ya. supaya jelas kepada yang mulia. Ya. Apakah saksi pernah tahu bahwa Ismail Zulfi itu atau Vivi itu dulu pernah akan menggadaikan senjata kepada saksi? Bukan menggadaikan. Pertamanya pinjam, mau pinjam duit. Tapi pertama saya kenal dengan Bu Vivi itu bukan masalah pinjaman, tapi dia minta perlindungan untuk menjaga hotel Cawang Kencana itu dari sitaan pihak Ipsos. Dia serahkan data-data tentang sidang suaminya segala macam, dan dia butuh duit untuk sidang. Makanya dia mau pinjam duit ke saya suruh nempatin ruangan dia, ada itu ada kursi dan segala macam. Nah, terus dengan jaminan senjata. Ya. Jadi saksi kenal Vivi yang kami maksudkan. Ya. Ya. Halo? Ya. Jadi yang dimaksudkan tadi adalah Vivi yang seperti saya utarakan tadi, saya cuma Ya. ulang. Jadi pernah datang kepada saksi dalam rangka mau pinjam uang, Pertama minta pinjam uang, dia minta bantuan pengamanan dan seterusnya pinjam uang dan mau menggadaikan senjata. Ya. Oke. Pertanyaan kami, apakah ada senjata yang dimasukkan itu di depan sini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kami pertegas. Tadi sebelah yang panjang itu Ya. ada yang agak besar. Ya. Dalam persidangan ini dikatakan bahwa senjata ini biar jelas bahwa dalam persidangan ini senjata yang akan ditunjukkan oleh rekan kami ya diperlihatkan kepada saksi. Ya. Oke, sudah lihat, letakin lagi, Ya. letakin. Ini adalah milik apa? Ismail Zulfi, alias Vivi, yang dimana divonis di pengadilan ini juga dan menjadi saksi mahkota di perkara ini. Itu katanya senjatanya dan digadaikan kepada saudara Iwan pada bulan November atau Oktober
2018 katanya, kata Iwan. Tapi Vivi mengatakan itu digadaikan kepada Iwan pada sekitar Oktober ataupun November 2017. Apakah tadi saksi katakan bukan senjata ini yang dimasukkan? Bukan. Yang dimasuk kepada saksi senjatanya bagaimana? Senjatanya Vivi itu putih. Dan ya biasanya setiap orang mau beli senjata atau gade, kayak saya beli dia tanya warnanya apa. Nah, dari teman saya almarhum Daeng Andi, warnanya putih boy, kalibernya sekian. Nah, saya percaya, oke. Walaupun saya belum pernah lihat, tetapi bentuknya putih. Oke, jadi warnanya putih. Putih silver. Nah, saksi tadi sudah menyebutkan nama Andi Daeng dan itu ada dalam BAP ini nama Ya. Andi. Ya. Hanya saja tidak pernah berhasil di BAP kalau tidak salah tingkat pendidikan dan tidak pernah berhasil dihadirkan dalam persidangan karena sudah almarhum ya. Ya. Apakah betul memang Andi yang memperankan saksi kepada Vivi atau Vivi diperankan melalui Andi kepada saksi? Karena di sini BAP begitu ceritanya. Oh, bukan. Bagaimana? Saya dikenalkan dengan Bu Vivi itu dari anggota TNI yang dia kenal dengan suaminya Bu Vivi. Jadi pas saya kenalkan dengan Bu Vivi dan kita tentang Meta Batuan, di situ saya kenal dengan Bu Vivi. Langsung cerita dan dia memberikan hasil sidang suaminya. Saya pelajari, tetapi saya ditegur dengan Kak Kesbang Jakarta Timur, bahwa jangan, ini kasus melawan pemerintah. Ente mundur, saya mundur. Tapi karena saya tahu Iwan itu suka dengan senjata, sering berburu, dan Bu Bibi pinjam duit. Cukup dulu, saya pertanyaan dulu, nanti saya tanya baru Ya. jawab terlalu lebar. Jadi senjata yang tadi dimasukkan itu dengan Andi ya. Andi, ya. Nah, di BAP itu juga begitu ceritanya. Iwan apa sekali harus si Andi. Hanya Andi tidak pernah di BAP di polisi dan dia dalam persidangan. Selanjutnya, apakah pada waktu itu senjata tersebut jadi dipinjamkan atau pinjam uangnya dengan saksi? Saya arahkan ke Pak Iwan. Saksi arahkan ke Pak Iwan. Nah, di situ pertama kenal Bu Vivi dengan Pak dengan Iwan. Oh, jadi Iwan kenal Bu Vivi Ya. karena adanya rencana senjata ini tadi. Saya yang ngasih. Iya, ya. Tapi bukan senjata ini ya. Bukan. Warnanya berbeda, beda secara warna. Saya nggak Ya. tahu apakah dipilok setelah ditangkap apa enggak, kita nggak tahu ya. Nanti Ya. akan dibuktikan lagi. Jadi itu warna putih. Ya. Dan apakah pinjaman tersebut terrealisasi kepada Iwan? Saya kurang tahu. Tapi Bu Bibi, saya, Abi Kudsi, Daeng itu saat malam itu langsung ke rumahnya Pak Iwan yang di Cibinong di rumah istri yang kedua. Nah, di pembicaraan di situ, saya kan jadi bicara saya nggak dengerin. Oh, jadi langsung hari itu juga ada beberapa orang ke rumah Iwan Ya. dengan Ibu Vivi bawa senjata. Pada hari itu juga terjadi. Masalah dia bawa atau tidak, saya tidak melihat. Ya. Tapi rencana dia mau gadekan senjatanya itu saya dengar langsung karena jaminannya senjata. Tapi Nah, selanjutnya, kalau melihat perkenalan saksi dengan Iwan itu berarti sekitar 2017 lah ya. bukan, saya kenal Iwan itu setelah sidang Ahok. Iya, 2016. Ahok, saya sering ikut dia masuk ketua Trisula Putih. Saya dari Satgas bencana sosial, saya masuk yang membagikan makanan. Nah, karena betul dikenalkanlah saya sama Iwan di rumahnya Jenderal Amanu. Baru saya kenal sama Iwan. Itu 2016 setelah sidang Ahok. Ya, jadi saksi kenal 2016. Ya, Apakah mulai dari berkenal atau kapan pertama kali saksi mengetahui bahwa Iwan ini mempunyai koleksi senjata atau mempunyai senjata-senjata yang ada di hadapan kita? setelah sidang 212, demo 212, kita kan sering koordinasi. Pak Iwan memberikan bantuan makanan apa. Jadi saya sering ke rumah dia dan dia sering menunjukkan senjata-senjata itu. Saya punya ini, termasuk yang ini kasih tahu. Oh, punya. Saya sering berburu, sering ini. Jadi 2017 akhir, kok mau sidang 212 itu saya sering ke rumah dia, diperlihatkan. Dan itu belum kenal sama Pak Jenderal. Dulu, saya belum sana. Siap. Jadi 2017 senjata-senjata Iwan pernah memiliki. Siap. Di antaranya ada yang di hadapan saksi ini. Siap. Oke.
kapan pertama kali terdakwa kenal dengan Iwan? Iwan itu Helmi Kurniawan, yang dalam perkara ini jadi saksi mahkota, yang perkara lain dia jadi terpidana. Mohon penjelasan. Setelah sidang Ahok 2016. Jadi Pak si Iwan kenal dengan terdakwa itu 2016. Maksudnya dengan Terdakwa itu Pak Kiflan Z. Oh enggak, Kapan kira-kira? kenalnya 2017. Akhir 2017. Oke, jadi dikenalin oleh saksi. Sama saya saksi yang kenalin. Yang kenalin langsung. Iya. Oke. Dikenalin dalam kaitan apa tempoh hari? Apakah kaitan ada rencana pembunuhan Pak Wiranto dan seterusnya, atau kaitan mau beli senjata, atau kaitan apa? Mau penjelasan dari sekarang ini. Kaitannya pada saat itu hanya saya mau pakai tempat Pak Jenderal untuk pelatihan Satgas itu, politik bencana alam. Gitu. Baru saya kenalkan. Kan Iwan merasa dia jadi donatur kan, gitu. Termasuk dia bikin duit sama Jenderal Amanu. Itu saksinya ya almarhum itu Andi Jaya. Ya, dalam persidangan ini sudah beberapa kali kami perlihatkan lewat Yang Mulia Jun kepada saksi beberapa saksi mengenai foto adanya latihan Satgas di kebun daripada terdakwa. Iya. Foto tersebut kami dapat tentu dari saksi, Ya. jadi tidak perlu kami perlihatkan lagi. Ya. Ya. Apakah saksi bisa menjelaskan kaitan apa, peristiwa apa pada waktu itu, dan apakah dalam kesempatan itu ada Adil hadir, ataupun Vivi hadir, ataupun Iwan hadir? Mohon penjelasannya. Baik, saya di situ sebagai ketua panitia untuk pelatihan para relawan Satgas Bencana Alam dan Sosial. Sosial ini maksudnya adalah kayak misalnya ada demo, terus kita membantu untuk kesehatannya, keslah. Nah, di situ Bibi belum kenal di situ. Jadi Bibi belum pernah datang pada saat pelatihan, karena saya ketua. Akmil dia hanya ya mewarnai enggak ini. Terus di situ memang ada pengenalan senjata supaya kami yang ada security juga mengerti jenis senjata, karena saya pernah ditunjuk menjadi ketua asosiasi pedagang airsoft gun. Saya sempat memperbaiki bahwa airsoft gun harus ada wadahnya. Ini masuk ke materi tentang security supaya dia mereka tahu bahwa mana beda senjata asli dengan mana ya airsoft gun. Nah seperti itu. Jadi Bu Vivi belum pernah datang situ pada saat 2018 pelatihan kita itu Februari. Apakah di antara senjata ini sudah dihadirkan oleh Iwan dalam pelatihan tersebut? Yang ini, yang panjang, sama yang putih yang dia pegang. Jadi laras panjang, putih itu ada di sini atau tidak? Nggak ada. Nggak ada ya. Putih yang tadi kata saksi Ya. yang digadekan atau di apa Iwan tadi dari Ya. UPI ya. Ya. Tapi dalam persidangan ini berubah dia jadi warna hitam. Selanjutnya, apakah saksi pernah mendengar bahwa terdakwa ini ada rencana akan dibunuh oleh kelompok tertentu? Kalau pernah dengar, dari siapa? Mohon penjelasan dalam persidangan. Jadi sebelum saya kenal Iwan, saya lebih kenal dengan Pak Jenderal dulu, karena Pak Jenderal pada saat itu saya lihat bergerak sendirian dengan menentang adanya komunis masuk ke Indonesia, dan kami tentara, doktrin kami itu sama, makanya saya mengawal. Kalau saya bilang Pak Kiflan terancam, pasti ya kita tidak tahu, tetapi lebih matangkan oleh Iwan bahwa Pak Kiflan harus dikawal karena saya bilang bisa diajari Pak, saya tentara, saya sering ngawal Pak Kiflan sampai manapun. Itu dia Pak Jenderal ya. Kasus di Hotel Said, Pak Jenderal Seribu, saya yang ngamanin. Jadi secara naluri, nah ini senior, saya bawahan, itu secara spontan wajib saya kawal, karena saya lihat Pak Jenderal ini bergerak sendirian, tidak ke partai manapun. Ini saya kawal, gitu. Karena memang panggilan hati, gitu. Begitu. Ya, selanjutnya kita mau mendekati ke bulan Mei tahun 2019. Apakah saksi pernah tahu Iwan mengaku dia ketua
daripada lintas ormas salah satu paslon. Iya, Pernah ya? pernah. Apakah saksi pernah juga tahu bahwa Iwan pernah menampakkan memperlihatkan senjata yang putih tadi kepada beberapa orang sebelum dia kena tangkap? Sering. Sering ya? Sering menunjukkan senjata di muka umum. Itu sebab saya tegur, Bang, jangan Bang. Ini senjata ini satu kali suka ada ketiga. Jadi sebelum tertangkap tanggal tersebut, itu jam 3 pagi dia dengan saya, Bang, senjatanya yang ditolong. Saya tahu senjatanya ada di mobil yang ini, yang panjang ini. Karena saya lihat, terus dia tunjukin senjata yang putih dengan pelurunya langsung di posko Pelan-pelan. posko ini. Tunggu dulu, saksi pelan. Ya. Ya, tadi kan saya hanya nanya itu tapi sudah kepanjangan. Oke. Iwan ditangkap 21 Mei 2019. Ya. Sesuai dengan BAP itu Ya. jam 1 siang. Ketangkapnya Ya. Saksi mengatakan tadi bertemu jam 3 pagi. pagi. Berarti sebelum dia check-in di hotel. Betul. Dengan tadi saksi katakan melihat dia memperlihatkan senjata yang putih. Iya, putih. Sama seperti itu tapi warna putih. Warna putih. Pelurunya yang di hadapan saksi juga. Iya. Oke. Dan yang panjang ada dalam mobil. Dalam mobil. Masih ingat mobilnya apa? Merah. Warna merah. Iya. Mereknya? Merah dan Merek. Iya. Isuzu, Toyota atau apa? kayak buat apa off-road itu loh mobilnya dia. Oh, naik jeep gitu. Ya, kayak jeep Naik warna merah. Oh, jadi di jeep Ya. 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 Karena kalau dalam berkas dia naik Panther warna biru Bukan. yang ditangkap pada tanggal 21 Mei jam 1 di Hotel Menteng di Proklamasi. Saya rasa saya belum berkawana ya Pak Hakim, karena pada saat dia di posko, saya bawa ke dia kan saya ngawal mobilnya merah, jelas dia hanya berdua dengan wanita di dalam itu. Kami ulangi dengan wanita. Siap. Bisa ingat namanya? Maksudnya? Nama wanitanya itu Latifah atau siapa? Saya nggak tanya, tapi yang jelas itu bukan istrinya. Ya, di berkas juga ada dengan seorang Ya. wanita. Saya nggak tanya lebih dalam tentang apa dia perempuan apa, tapi ya aneh aja loh, kok bawa perempuan dalam keadaan seperti ini gitu. Jadi itu yang saya ketahui minus 1 hari sebelum dia tertangkap. Jam ya. Jam. Oke. Apakah sebelum dia tertangkap pernah bercerita menerima uang dari Pak Kiflan Zain? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah pernah tahu bahwa Iwan pernah bercerita atau mengatakan dia diperintahkan Pak Kiflan Zain untuk beli senjata dan untuk membunuh Pak Wiranto, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Budi Gunawan, Pak Boris Mere, Pak satu lagi siapa? Junarto Hidayat. Ya. Apakah pernah Iwan bercerita tentang itu mengingat kedekatan saksi dengan yang bersangkutan? Mohon penjelasan kami silakan. Jadi Iwan bercerita tentang masalah keseruan dengan Pak Jenderal itu di Bambu Apus pada jam 11 malam. Saya dipanggil, dia bilang, "Boy, saya tahu kenapa saya gini, Pak Jenderal gini. Ternyata saya disuruh beli senjata, tapi dia tidak menunjukkan siapa targetnya." Saya bilang, "Itu kan ada di ente, bisa aja percaya pembenaran." Karena Pak Jenderal belum pernah, karena saya lebih kenal Jenderal terdekat, belum pernah Jenderal menurut saya dari senjata atau enggak, gitu. Karena kami kalau mengawal satu tim biasanya melekat ring 1, ring 2, lalu saya kawal tanpa tahu Jenderal. Sebelum saya kenal Iwan pun saya sudah seperti itu. Jadi Iwan ceritanya seperti itu. Setelah saya ikut, dia mencari, karena saya tahu dengan Pak Kiflan saya pernah ikut, dia mencari kebenaran atau mencari supaya dukungan. Saya bilang dukungan, urusannya saya bantuan saya. Tapi di Bambu Apus itu, waktu itu pembentukan panitia pemenangan dan Iwan menjadi ketua lintas relawan. Gitu. Seperti itu yang saya tahu. Ya, itu kejadiannya bulan berapa singkat saksi? Awal-awal pembentukan tim sukses dari salah satu paslon di rumahnya almarhum Jenderal Joko. Berarti itu tahun 2018, 18. bukan 2019 ya?
tabungnya sudah oke, bulannya kira-kira Bulannya saya agak lupa karena waktu itu kan saya sudah tidak pernah gabung dengan Iwan. Gitu. Jadi panggil entah kenapa. Intinya waktu itu dia akan bentuk satu pasukan menurut saya gitu. Itu dari tentara. Itu ada Mayosoya ada macam. Tapi pas datang malam itu saya lihat itu tentaranya sudah mau bau tanah semua ada susah. Cuman Amri yang army yang menurut saya agak tapi dia blow on juga. Akhirnya tapi tidak terjadi pembentukan itu karena Iwan sudah tertangkap. Pak ini mau cuma kita berdua saja. Oh, awas, ya. Saya kira Ada. sampai Kamu dulu. 2015 Desember. 2015 ada sempat sekarang 40 menit lagi. Masih? Ya. Lanjutkan saja. oke, saya cukup yang mulia, cukup. Ada saksi. Ya. Senjata ini kemudian tadi bertemu dengan Andi Daeng ya. Andi Daeng. Pada saat itu dipikir katanya mau gali pada senjata. Iya, betul. Senjata Betul. itu informasi warna putihnya dari siapa? Dari almarhum Andi Daeng. Waktu itu saudara lihat senjatanya? Iya. Baru belakangan lah setelah itu baru lihat bukan ada senjata. Ya, Warna putih itu. Gini Bang. Biasanya orang membeli senjata itu pertama dia tanyakan kaliber, kedua warna. Jadi kalau saya bilang Andi Daeng ini buta warna, nggak mungkin. Pasti dia pernah melihat senjata yang mau digalikan. Walaupun saya Tapi belum ada lihat. kesimpulan dulu, Pak. Jangan tulis Ya. sendiri. Ya. Ceritakan apa adanya. Ya. Jadi pada saat itu saudara hanya mendengar dari Andi Daeng almarhum Ya. bahwa Bibi mau menggadaikan senjata warnanya putih. Bisa saja kan? Pinjam duit, jaminan senjata. Senjata Ya. warna putih. Ya. Bisa saja. Betul seperti itu. Tegaskan lagi senjata yang panjang dan senjata yang satu lagi yang Anda lihat yang ada di sini ini tahun berapa? Anda lihat? Dari 2017. 2017. Iya. Terus Setelah sidang Ahok, terus untuk sidang demo 212 karena Iwan mendukung untuk logistiknya dan oke, ya 2017. Iya. Terus waktu saya beri izin, tapi kan harus minta izin dari polisi dan kepala desa. ya Waktu itu dikatakan sudah ada sama si Eka. izin ini tempat. Ya. Terus apakah Anda mendengar ada tembakan yang saya marah, ada tembakan waktu sedang latihan itu? Ada malam suara tembakan ada malam. Yang siangnya waktu VP sama Iwan nembak pakai salah satu senjata ini yang saya lihat dan ada disaksikan dengan saudara Eka dan sama saudara Anto itu pada Februari tanggal Februari kenalan sama saya 2017 Desember Anda bawa kemudian Februari Anda bisa latihan. Ya. Februari di 2012. Tapi kemudian Anda dengar suara tembakan. Waktu itu kan saya marah. Ya. Kenapa ada tembakan, nggak boleh ada tembakan? Terus kemudian siangnya Ya. Vivi datang. Dia ikut tembak di situ. Saya lihat sendiri. Saya marah lagi siangnya. Kan dua hari waktu itu latihannya. Iya. Oke. Jadi dengan demikian jelas bahwa senjata ini ada sudah foto kasihkan orang pengacara. Ya. Jarak panjang sudah ada sejak 2017. 17. Jadi saya ingin menegaskan saja Ya. hubungan antara senjata ini bahwa Anda melihat dan itu semuanya berkaitan sama Iwan Ya. dan tidak berkaitan sama saya. Itu ya Ya. sekali. Cukup. Masih. Ada lagi? Cukup ya? Nggak ada lagi Pak. Nanti. Ya. Benar gimana? Benar. Benar, terang. Benar Pak. Maksudnya hanya saja. Minggu depan berarti ada ya? Kalau bisa pasti dapat ya? Iya. Yang kan ya? Yang liburan sampai hari itu kan tanggal 7 Mei ya? Berarti tanggal 9.
Pulang. 7 Mei lagi main. Siapa? Mas Boy. Bang Boy. Pulang lagi Kak. Pulang, udah pulang. Bagaimana Pak Jenderal persidangan Ya, hari ini? alhamdulillah, fakta dan data bahwa senjata itu semuanya tidak berkaitan sama saya. Sudah ada sejak 2017. Ya. Ya, jadi saya sih lihat sendiri. Jadi kalau dia katakan si Iwan bahwa senjata itu diserahkan sama si Anil itu pada bulan Maret 2019, nyatanya senjata sudah ada sejak 2010 dan 2014. Jadi itu adalah kelihatan kali rekayasanya. Jadi saya sudah senang dengan ada kesaksian Iboy. Apakah ada saksi fakta lain lagi yang mau diharikan oleh atau yang meringankan oleh Bapak Jenderal? Oh, sebenarnya banyak, tapi udah cukup lah. Cukup Jadi ya. Anil sama si Boy aja sudah jelas. Sudah cukup ya. Ini semuanya senjata tidak ada kaitan sama saya. Oke. Nah, semoga sidang berikutnya lebih bergeming. Ya, Selamat untuk Jenderal. ya.